Ya, Anda kembali bersama kami dan ada satu informasi yang disampaikan bahwa Wakil Menteri Keuangan Wamenku Mardiasmo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sanksi berat bagi peserta yang terbukti menunggak pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan. Bahkan disampaikan bahwa ada pun sanksi berupa tindak tidak bisa mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB, paspor, SIM, kemudian sertifikat pendaftaran kendaraan atau STNK dan juga sertifikat tanah. Seperti yang tadi Pak Tubagus Kun sampaikan, permasalahannya adalah menunggak BPJS, tapi kenapa akhirnya dampaknya terhadap pelayanan publik yang lain, begitu Pak Kun ya? Oke, tanggapan Anda seperti apa Pak Kun? Gini, sebetulnya kalau lihat dari aspek tujuan pemerintah itu kan hanya untuk memberdayakan atau mengoptimalkan pembayaran iuran BPJS kan itu sebetulnya. Betul. Nah, mengoptimalisasi tunggakan atau pembayaran iuran BPJS tapi dikaitkan kepada pelayanan publik yang lain. Ini aja itu persoalannya hanya di situ aja. Di situ, gitu iya. Kan. Nah, apakah ada cara yang lain nggak gitu kan? Cara yang lain. Nah, tadi Pak Wamenku mengatakan bahwa sanksi yang sanksi yang keras atau bagaimana gitu. Sebetulnya itu kalau menurut saya bukan keras itu. Cuman itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan karena dia mengait kepada semua pelayanan yang lain sampai ke memperpanjang STNK. Ini kan agak nggak masuk akal kalau menurut saya gitu. Nah, lebih baik itu tadi yang saya sampaikan, yang menunggak iuran itu tidak dilayani sudah. Nah, sekarang juga sebetulnya itu sudah berjalan, Mbak. Seperti bisa begini, nunggak BPJS dulu itu 3 bulan kalau dia nggak bayar itu didenda, dia didenda 2% per bulan, ya kan? Nah, setelah 3 bulan dihentikan itu bagi peserta BPJS yang mandiri itu kalau nggak salah. Nah, itu ada juga yang 6 bulan tuh, 6 bulan dia baru dihentikan pelayanannya. Nah, kenapa nggak automatically aja 1 bulan nggak mau nunggak ya dihentikan dulu pelayanannya dengan cara begini, misalkan ketika dia datang minta pelayanan ke rumah sakit atau ke puskesmas atau kemana gitu, yang lain itu tinggal Bapak belum terdata pada kami belum bayar iuran BPJS, belum bayar bulanannya gitu kan. Nah, Anda bayar dulu baru kemudian baru bisa dilayani. Terpaksa harus begitu gitu. Ini gini Mbak, ini persoalannya gini. Ini kan stelsel-nya adalah stelsel pasif kalau buat pemerintah. Stelsel aktifnya buat peserta BPJS. Ini stelsel aktif buat BPJS. Artinya orang yang bayar iuran, bayar kredit atau bayar cicilan, misalkan gitu ya. Kan itu jangankan gitu. Leasing aja leasing. Itu ada udah upaya untuk dilakukan penagihan. Gitu. Ini dibiarkan stelsel aktif dari peserta untuk secara sadar dia membayar langsung. Di sini titik lemahnya, ya pastilah banyak terjadi orang yang lupa, yang belum bisa bayar, dan itu pasti akan banyak. Nah, lebih baik pada segmen ini atau pada fase ini yang dioptimalkan. Bagaimana? Jadi jangan terlalu mengandalkan menjadi stelsel aktifnya peserta dong, nungguin dia bayar begitu aja gitu kan? Iya, betul. Walaupun memang kecil uangnya. Jadi ini menarik ya, karena bicara mengenai sanksi mungkin yang masyarakat pikirkan adalah sanksi berarti kita membayar mungkin sanksi berupa potongan atau tambahan pembayaran berapa persen. Tapi yang membuat menjadi momok masyarakat saat ini adalah dengan adanya tadi SIM jadi tidak bisa membuat SIM, tidak bisa membuat STNK sampai yang lain-lain begitu Pak Tubagus Kun. Nah, Pak Tubagus Kun sendiri melihat sebetulnya fenomena yang terjadi dengan BPJS ini seperti apa? Karena selalu dikaitkan dengan defisit keuangan begitu, hingga akhirnya mungkin cara inilah yang ditempuh supaya masyarakat punya efek jera untuk rutin membayar dan tidak ada tunggakan gitu Pak Kun. Gini Mbak, BPJS itu dia kalau mengandalkan hanya dari iuran peserta, bayar bulanan gitu, iurannya sekian per bulan. Kan kalau mengandalkan dari itu dengan pola tadi stelselnya adalah stelsel BPJS-nya stelsel pasif, artinya menunggu saja orang bayar kan gitu. Jadi menunggu stelsel aktifnya peserta. Ya pasti akan terjadi ini tunggakan. Pasti. Pasti akan terjadi tunggakan. Kenapa? Yang diuber aja tuh oleh para kolektor untuk cicilan mobil, cicilan motor atau cicilan rumah, itu aja masih nunggak. Gitu. Jadi dia harus ada upaya untuk nagih gitu loh, atau ada upaya untuk memperingati. Nih, PBB
bayar pajak bumi bangunan di Kota Bandung itu sudah melakukan stelsel aktif, pemerintah sudah melakukan stelsel aktif pemerintah Kota Bandung. Apa buktinya? Orang yang belum bayar pajak PBB pada saat tanggal 1 Oktober itu udah terbit surat peringatan bahwa Anda belum bayar PBB. Iya, jadi ada seperti alarm reminder lah. Ada gitu remindernya gitu loh. Jadi orang ada diingatkan karena tidak hanya sekedar nggak punya uang kan, bayar BPJS itu kan sebenarnya tidak besar. Ya, hanya kan pasti lupa, tidak sempat, harus datang dulu ke Alfamart atau ke Indomaret kan gitu. Betul. Gitu. Nah, siapa yang merimain ini? Yang itu rutin bulanan gitu loh. Nah, tapi yang menarik begini Mbak, sebetulnya ya kalau kaitannya kalau urusannya tidak dikaitkan dengan pelayanan yang lain tuh, perpanjang STNK, bikin SIM dan lain sebagainya, itu tidak merugikan masyarakat kalau menurut saya. Tidak merugikan masyarakat. Tidak merugikan masyarakat karena gini, yang tidak mampu BPJS-nya dibayarin oleh negara loh. Jadi peserta BPJS yang tidak mampu, ya, apalagi dengan adanya kartu Indonesia Sehat tuh, kan nggak bayar iuran dia. Iya betul. Gitu kan. Jadi bagi masyarakat tidak mampu nggak ada masalah gitu loh. Ini masalah ada di segmen yang bayar iuran, kemudian dia lupa. Jadi bukan karena dia tidak mampu atau lupa atau ada kendala atau apa gitulah ya. Tapi lebih efektif digunakan seperti model reminder. Nah, setahu saya BPJS nggak ada reminder. Tidak pernah ada alarm ya, kapan harus bayar begitu, atau mungkin kita lupa bayar begitu ya. Bisa aja kayak jadi harus ada mungkin pembenahan juga dari sistem penagihan kepada pengguna BPJS supaya tidak akhirnya menunggak begitu. Gitu. Menurut Pak Kun. Ya. Menarik ya mengenai BPJS ini. Gini Mbak, satu lagi nih, memang tidak selamanya orang sakit gitu, ya kan? Tidak selalu seperti itu. Betul. Gitu. Tapi ketika dia butuh pelayanan itu, gitu kan? Kemudian dia belum bayar, gitu kan? Kalau tadi semacam sanksinya gini, sebetulnya bukan sanksi, konsekuensinya aja. Kalau Anda belum bayar, Anda ditolak gitu. Kalau Anda belum bayar, Anda ditolak, tidak dilayani. Iya betul, kan betul, gitu. betul. Nah, tapi bukan juga divonis bahwa Anda putus hubungan, bukan. Tapi Anda bayar dulu, selesaikan dulu. Oke. Misalkan seperti itu kan itu lebih santun atau lebih nyaman ke masyarakat. Baiklah Pak Kun. Setelah ini kita akan membahas sebetulnya bagaimana perlindungan hukum terhadap para pengguna BPJS apabila nanti sanksi ini akan diberlakukan. Tetap bersama kami di Anyus Jabar, kami akan segera kembali.